Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Aci, Sarjana Ilmu Komunikasi selaku dosen mata kuliah di Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Jakal KF dengan NIM 44241269. Saya berasal dari kampus BSI cabang Ciledug. Di sini saya ingin membaca pidato yang bertemakan tentang pendidikan berkualitas. Tema tentang pendidikan berkualitas bagi daerah terpencil yang memiliki fasilitas dan akses pendidikan yang sulit didapat. Pendidikan adalah kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Oleh karena itu, Sustainable Development Goals atau SDG 4 menekankan pentingnya pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata bagi semua orang. Namun, di Indonesia, akses terhadap pendidikan yang setara masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Kesenjangan dalam infrastruktur, fasilitas, serta kualitas tenaga pengajar menjadi hambatan utama dalam mewujudkan visi pendidikan yang berkualitas. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan geografis yang kompleks dalam pemerataan pendidikan. Di beberapa daerah, akses ke sekolah masih sulit dijangkau karena infrastruktur jalan yang buruk atau jarak yang jauh dari pemukiman penduduk. Hal ini menyebabkan angka putus sekolah masih cukup tinggi, terutama di daerah perdesaan dan kepulauan. Selain itu, kesenjangan fasilitas juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi pendidikan. Sekolah di kota-kota besar umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Sebaliknya, di daerah terpencil masih banyak sekolah yang sangat kekurangan ruang kelas, tenaga pengajar yang kompeten, serta minimnya akses terhadap bahan ajar berkualitas. Tidak hanya itu, faktor ekonomi juga menjadi penghambat utama dalam pemerataan pendidikan. Banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu terpaksa berhenti sekolah karena harus membantu perekonomian keluarga. Pendidikan, meskipun sudah banyak program bantuan dari pemerintah, tetap menjadi beban bagi kalangan masyarakat yang masih berjuang secara ekonomi. Salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan pendidikan adalah dengan digitalisasi pendidikan. Teknologi telah membuka peluang baru bagi pemerataan akses pendidikan, terutama dengan adanya pembelajaran online. Pendidikan tidak hanya berperan menciptakan generasi muda sebagai agent of change yang membawa perubahan, namun generasi muda harus bisa menjadi agent of producer yang mampu menciptakan perubahan yang nyata. Pendidikan harus bisa menjadi patron, bukan hanya dalam pendidikan formal, tapi yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu mengubah pola pikir anak, bangsa, dan pendidikan inovatif yang mendorong kreativitas dan daya inovatif anak bangsa generasi muda sebagai agen inovasi yang dapat memberikan kontribusi penting dan signifikan untuk menerapkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan yang aplikatif. Di dunia internasional, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO Education for All Global Monitoring Report 2012. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan untuk Semua Education for All Development Index EDI, Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara pada tahun 2015. Dalam laporan terbaru, program pembangunan PBB tahun 2015, Indonesia menempati posisi 110 dari 187 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia dengan angka 0,684. Dengan angka itu, Indonesia masih tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN, yaitu Malaysia peringkat 62 dan Singapura peringkat 11. Berdasarkan hal di atas, tujuan pendidikan pun akan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era Sustainable Development Goals atau SDGs hingga 2030. Berdasarkan arahan dari Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015, peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia. Kesimpulan dari hasil pembahasan saya di atas, saya bisa menyimpulkan bahwasanya tingkat pendidikan di daerah terpencil masih banyak kekurangan, seperti kurangnya tenaga pendidik, kepala sekolah, kekurangan fasilitas sekolah, seperti alat tulis, meja, kursi, dan papan tulis, serta sekolahnya yang sudah sedikit rapuh. Inilah yang menyebabkan tingkat pendidikan Indonesia, utama di daerah terpencil, ketinggalan jauh dibandingkan di kota-kota besar. Saya berharap pemerintah setempat bisa mendatangi
sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas yang sudah rapuh serta memberikan tenaga pendidik yang lebih banyak agar pembelajaran bisa lebih nyaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.